Bicara tentang kelapa gajah entok, saya sengaja mendatangi sumbernya, yaitu di daerah Bonorowo, Kebumen. Tepat di samping saya adalah Pak Agung. Halo Pak Agung, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik kabarnya. Ya, Pak Agung ini adalah pemilik dari tempat pembibitan kelapa gajah entok. Saya bilang itu yang terbesar di Jawa Tengah, bahkan luar biasa. Ini pusatnya. Stok mungkin ratusan ribu tunas ada ya Pak ya? Ada. Siap ya? Siap. Keunggulan kelapa gajah entok. Pertama, ganja entok itu ganja itu pendek berbuah. Nah, seperti yang dilihat ini pendek berbuah. Baik. Kemudian kelebihan yang kedua, batangnya kecil tapi buahnya besar. Oh, iya. Buahnya besar. Yang kedua, dia warnanya hijau. Baik. Karena ada ganja lain yang warnanya kuning. Nah, Baik. Mayoritas masyarakat Indonesia lebih menyukai yang warnanya hijau. Hijau, ya. Hijau dan besar. Baik. Kemudian daging buahnya lumayan tebal, ya walaupun tidak setebal dengan kelapa lokal, Baik. tapi cukup tebal dan bisa dikonsumsi untuk air degan, Baik. bisa untuk diambil niranya dan bisa santan. Ya. Itu kalau dinanar untuk dijadikan gula Jawa atau gula merah itu kurang bagus. Ternyata bagus. Ya nanti kita akan liputin beberapa tempat-tempat yang sudah menjalankan mengambil nanar dari kelapa gajah entok gitu nih Pak nggih. Dari pengalaman itu yang saya lihat itu dari petani yang nanam itu ada yang 2,5 tahun itu sudah berbunga, sudah manggar seperti Oh ini. iya. Itu 2,5 tahun, terus kemudian 3 tahun sudah nyomblong-nyomblong itu, terus 3,5 tahun sudah berbuah seperti ini. Lama-lama tetap bisa tinggi, tapi kelebihan genja, apalagi genja entok ini lambat tinggi. Oh lambat tinggi. Yang paling pas itu malah yang agak datarannya itu sedang sampai tinggi. Oh. Sedang sampai tinggi itu yang paling bagus. Tapi di dataran rendah pun, di pinggir pantai pun ternyata ditanam di pinggir pantai di Kebumen ada yang juga bagus. Ciri yang paling mungkin kita bisa mengenali lah, oh ini gajah entok, ini bukan. Itu dari mana Pak? Pertama dari buahnya. Baik. Dari buahnya seperti yang saya pegang ini. G. Bulat, simetris gitu simetris, ya. bulat genja entok ini. Oke, kayak sukun Kalau gitu. kelapa genja yang lain ada yang lonjong. Kelapa genja kuning Bali itu warnanya kuning, bentuknya lonjong, kecil. Kalau ini besar, warnanya hijau, bulat. Dari bawah sampai atas itu rata. Jadi tidak membonggol, tidak botol. Jadi dia sama, besarnya sama. Itu ciri khas kelapa gajah entok. Daunnya ini lebih pendek. Lebih pendek dari kelapa lokal. Jadi manfaatnya bisa ditanam di lahan pekarangan yang sempit. Jadi enak metiknya, tidak harus dipanjat, bahkan nanar pun tidak harus manjat. Bahkan kalau yang sudah umur puluhan tahun, dia cukup pakai tangga pendek saja sudah bisa memetik itu. Semua kelapa pasti daunnya hijau, tapi batangnya belum tentu hijau. Kalau kelapa lokal atau genja yang lain ada yang selain hijau. Baik. Nah, hijaunya ini beda dengan yang lain. Ini hijaunya hijau lebih muda. Yang ini sekitar umur 3 bulanan. Oke. Nah, terus itu ya 3,5 bulan. Terus tadi yang tinggi itu 4 bulan. Apakah ada perbedaan di harga? Kelapa itu beda dengan bibit buah. Kalau bibit buah semakin tinggi, Semakin mahal. semakin mahal. Kalau kelapa enggak. Luar biasa banyak sekali, saya nggak bisa hitung, yang memang masih baru di Semai ya Pak ya? Ya, pihak dari Malaysia. Dari Malaysia? Ya, dia rencananya mau mengembangkan perkebunan di sana, membutuhkan benih 100.000 bibit. Ke Kementerian Pertanian ternyata di sana belum di ACC sebelum dikembangkan di Indonesia lebih banyak lagi. Sebetulnya ini adalah masa depan yang bagus banget untuk prospek di gajah entok ini. Kenapa? Pak, Indonesia bisa menguasai produksi santan, gula merah yang sehat, bukan yang kimia-kimia itu. Beli nata de coco, beli gula produknya Malaysia yang tadinya berasal dari sini. Nah, kalau orang luar negeri yang jauh-jauh saja sudah melirik, mohon kepengin banget, mereka tuh sampai ibarat kata ngesot ke sini, pengen bisa punya kelapa bibit, susah nggak dapet. Nah, kalian tuh orang sini ngapain aja?